Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Iftahu as-safha arba'ah wa salasun. Ya, halaman 34. Arba'ah wa salasun. Fi bab as-sihru wal kihana wal i'rafah. Bab di dalam sihir, sihir, kihana bermakna al-kahin, dukun, perdukunan, wal i'rafah, dan peramalan. Paham kan makna dari sihir? Sihir, perdukunan, peramal, ini sebenarnya satu. Ya. Sihir itu juga termasuk di dalam perdukunan. Jadi dukun itu juga melakukan sihir, peramal pun itu juga melakukan sihir. Sama ini sebenarnya. Karena hakikat dukun itu adalah menggunakan sihir. Tapi sihir belum tentu dia itu dukun. Ya, seperti sulap itu sebagian juga ada sihir. Ya, sulap itu juga pada asalnya adalah trik. Ya. Tapi kalau dia sifatnya memakai trik, ini tidak termasuk di dalam sihir. Tapi kalau dia memang benar-benar sihir, bisa menghilangkan manusia, bisa menghilangkan bumi, masya Allah, bumi dibuat hilang misalkan, itu adalah sihir. Taib, kullu hadhil umur a'malu syayatin, a'malu syaitaniyah muharramah. Ya, semua ini, tiga ini tadi, sihir, kihana, dan juga i'rafah, ya, sihir, dukun, dan peramal, ya, kullu hadhil umur al-a'mal syayatin. Semua ini adalah perkara-perkara perbuatan syaitan yang kotor, yang keji. Kullu hadhil umur a'malu syaitaniyah. Semua tiga ini, sihir, kihana, sama i'rafat, sihir, perdukunan, dan peramal ini, semua ini adalah perkara perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan yang keji. Takhillu bil aqidah, menghilangkan akidah, merusak akidah. Wa tunaqiduha, dan membatalkannya. Li'annaha, karena sesungguhnya sihir, ya, kemudian peramal dan juga dukun, la tahsulu illa bi umuri syirkiyah, ya, tidak akan pernah sampai melainkan kepada perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. La tahsulu, tidak akan pernah sampai kecuali dengan perkara-perkara yang syirik. Jadi sihir itu termasuk bagian syirik. Perdukunan juga termasuk bagian dari syirik. Dan juga peramalan itu juga termasuk dari bagian syirik. Kenapa? Karena menjauhkan ataupun menghilangkan keyakinan
seorang kaum muslimin. Jadi dia percaya kepada tukang sihir, percaya kepada tukang dukun, percaya kepada tukang peramal, tanpa percaya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ini termasuk syirik. Jadi paham ya kawan ya? Sihir itu, perdukunan dan peramal itu termasuk perbuatan syirik juga. Bagian dari perbuatan syirik. Karena syirik kan udah macam-macam kita sebutkan kemarin itu. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik tentang keyakinan, ya, ada syirik yang lainnya. Seperti orang mengatakan halal dan haram, yang haram dibuat halal, yang halal dibuat haram, mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk perbuatan syirik. Tapi bagian dari syirik juga adalah sihir dan dukun dan ramalan. Al-awwal, ya, perkara-perkara termasuk perkara di dalam kesyirikan yang itu tadi adalah fasihru ibaratun amma khafiyun walatifun sababuhu sumya sihron. Jadi yang pertama adalah syirik, sihir. Jadi sihir, ya, ibaratun amma khafiyun wa latifun. Arti dari sihir itu adalah sesuatu yang halus dan lembut. Sesuatu dan halus, yang halus dan lembut. Sebabnya sababuhu sumya sihran. Sebabnya disebut karena ini sihir. Li'annahu yahsilu bi umuri khafiyah la tadriku bil absar. Karena ia terjadi dengan perkara yang tersembunyi. Yahsilu bi umurin, dengan perkara yang khafiyah, tersembunyi, yang hilang, yang tidak terlihat. La tadriku bil absar, yang tidak terjangkau, ya, yang tidak diketahui dari penglihatan manusia. Kayak misalkan telapak tangan kan gitu. Orang bisa mengetahui jalur telapak tangan setiap manusia. Padahal kalau dari segi hakikat mata pandangan kita, apa ini telapak tangan ini kan gunanya apa? Misalkan gini, kerutan ini. Ini kan agar dia mudah untuk mengambil kerut-kerutan yang ini. Tapi kalau sihir nadin mengatakan, oh ini seperti ini, oh jalurmu ini seperti ini. Itu merupakan salah satu perbuatan sihir. Merusak akidah, yang tidak bisa mata itu melihatnya. Ustaz, ana bisa mengetahui celana dalam kawan ana, Ustaz. Kayak mana, Ustaz? Apakah termasuk sihir? Tergantung. Ya, tergantung. Kalau memang bisa matanya tembus pandang, wah ini bahaya ini. Cepat-cepat berlindung kita, agar kita tidak bisa dilihatnya. Tapi memang dia tahu kawannya itu pakai celana dalam warna, misalkan warna pink, celana dalam kawannya warna pink pula itu. Karena dia pernah melihatnya entah di kamar mandi entah apa kan. Misalkan ini bukan termasuk di dalam sihir. Contohnya misalkan mendung, tanda-tanda kayaknya mau hujan ya. Nah ini bukan sihir, karena dia kan udah tahu ada tanda-tandanya.
Nah, seperti itu. Tapi dia bisa mendebak, oh hari Jumat nanti kiamat. Wah, ini luar biasa. Ya, bisa jatuh kepada kesyirikan dan itu termasuk sihir. Mengetahui ramalan juga. Maka itulah ya, sihir sesuatu yang halus dan lembut yang tidak bisa dicerna oleh mata kepala kita. Ya. Beda dengan misalkan trik sulap. Ya. Trik sulap tiba-tiba hilang. Nah, itu trik-trik enggak masalah. Ya. Misalkan ini satu, jadi dua. Ini trik. Nah, ini satu, pindahnya kemari. Jadi trik. Nah, kayak gini, itu trik. Itu trik kan gitu. Ya. Jadi nggak mengapa. Tapi kalau memang benar-benar dia bisa terangkat, bisa terbang, itu berarti itu sihir. Apalagi misalkan, Mbak, saya jatuh cinta sama anak orang. Kayak mana sih wajahku bisa lebih ganteng daripada Aliando misalkan. Jadi semua wanita itu terpesona melihatnya. Inilah salah satu sihir. Ya, kalau antum mau pengen ganteng, cakep dipandang manusia, banyak-banyak wudu, banyak-banyak sholat, insya Allah itu bagus. Ya. Tapi kalau bala datangi dukun ini salah. Ya. Karena apa? Pada hakikatnya manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Manusia itu sudah sempurna. Enggak usah dimodifikasi antum nanti itu, enggak usah. Ya, udah memang sempurna antum. Terkadang kayak gitulah manusia ya. Enggak mau mengakui, nggak mau sadar diri. Nah, itu dia. Kalau udah memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia hitam, ya udah hitam aja, nggak usah diputih-putihkan. Pakai skincare lagi segala, laki-laki ngapain lah. Nggak mandi tapi pakai skincare, kayak mana itu? Bau badannya, nggak mandi, nggak suka mandi memang orangnya. Tapi dia rajin pakai minyak wangi, makin nggak enak baunya itu, Ikhwan. Orang bau keringat malah pakai minyak wangi, pakai parfum. Malah parfumnya yang bau. Ya, mandi. Malah ada ala kadarnya. Makanya kita harus hidup kepada level kita. Jangan memaksa. Kereta CBR pakainya ban lingkar 17 misalkan. Kan kurang kerjaan. Ya, merasa kalau kereta ini enggak standarisasi lagi dari pabrik. Ya, sepeda motor itu udah standar dari pabrik, jangan dikotak-katik lagi. Knalpot lubangnya segini, antum buat segini. Waduh, luar biasa. Ya. Kayak wajah antum lah, udah alisnya bagus malah dikikis-kikis. Nah, rambut tuh biasanya ininya udah sampai sini malah dikikis-kikis sampai kayak botak lagi, aduh. Barbershop pula itu ya kan, kadang seperti itu. Makanya hiduplah sesuai dengan level kita gitu. Kalau antum ganteng, botak pun tetap ganteng antum, yakinlah. Ini enggak mau rambutnya kayak artis Korea. Waduh. Yang selama ini diidam-idamkan. Saya cat rambut kita ini udah alami, warna hitam. Kalau antum mau pengen putih rambut antum, nanti tunggu umur 70 tahunan, putih sendiri nanti dia. Ya, jadi seperti itu. Baik. Siap jam berapa ini? Jam 10 ya? Habis jam 10 istirahat. Istirahat berapa menit? 13 menit. 15 menit. Habis itu lanjut berapa les lagi? 2 les lagi? 4 les lagi sampai jam 11 pas. Setengah 12. 10, 15. Oh, iyalah. Hah? Kenapa?
Iya, termasuk sihir juga, bagian dari sihir. Taib. Kemudian mana tadi nih? Wa huwa azaim wa ruqa wa kalamu yatakallamu bihi wa adwiyah wa tadkhiniyah. Dan termasuk contoh di dalam sihir, wahwa, ya, dia adalah azaim, azimah, buhul tali, ya, jimat, waruqa, ruqyah, bukan ruqyah Al-Quran ya, ini ruqa ini jompa jampi gitu maksudnya, ruqa. Wa kalamu yatakallamu bihi, dan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan. Wa adwiyah, adwiyah itu artinya obat-obatan. Wa tadkhiniyat, wa tadkhinat, asap, ad-dukhan ya. Tadkhinat itu maksudnya dari ad-dukhan, asap-asap, kemenyan, terus gitu ya. Itu termasuk benda-benda di dalam sihir. Walahu haqiqatun, dan pada hakikatnya, wa minhu, ya, diantaranya ma yu'siru fil qulub wal abdan wa yamridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji wa ta'thiruhu bi idnillahil kaunil qadari. Di antaranya ada yang mempengaruhi, yu'siru itu mempengaruhi, fil qulub hati, jiwa, wal abdan tubuh, faimridu maka bisa dibuatnya penyakit, wa yaqtulu bisa dibuatnya itu terbunuh, wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, dan bisa dibuatnya orang itu bercerai antara dua pasangan. Wa yasiru bi idznillahil kaunil qadari, maka semua itu terjadi dengan takdir kauniyah subhanallahu ta'ala, ya, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, takdir kauniyah. Wa huwa amalu syaitani, dan inilah termasuk perbuatan setan, ya. Harus antum pahami ya. Kayak mana kalau ada orang ini termasuk perbuatan setan, daripada orang yang ngomong ini termasuk perbuatan setan, itu kayak mana? Ngomong misalkan antum beli di Indomaret, Kak, di sini ada jualan lem setan, marah nggak kakak itu? Kak, kalau nggak di sini ada nggak jualan lem kambing? Marah dia tuh. Makanya harus antum pengucapan ini harus bagus, ya, jangan sepotong-potong. Jangan antum ceramah sama jamaah sekalian semuanya, sihir itu termasuk perbuatan setan, marah jamaahnya, ya. Tapi bilang aja semuanya, sihir itu termasuk perbuatan setan. Tapi jangan antum tunjuk, sihir itu termasuk perbuatan setan, marah. Besok-besok antum nggak ngisi kajian lagi, tinggal nama aja antum di apa batu nisan misalnya, langsung dibunuh antum. Bahaya ya. Muncul seperti beli lem tadi, Kak, di sini ada jual lem kambing. Kak, di sini ada jual lem kambing, Kak. Jangan antum bilang, Kak, di sini ada jual lem kambing, ini marah dia. Apalagi antum di kedai bapak-bapak, Pak, di sana ada jualan telur, Pak, ada jual telur, marah dia. Ada jualan telur, marah dia. Taib. Jadi merusak jiwa dan raga, sihir itu.
bisa membunuh manusia, bisa manusia yang sehat dibuat sakit, yang dari yang sakit dibuatnya sehat, bisa saja. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu semua karena apa? Bukan karena mukjizat ya. Tapi agar dia itu sadar ataupun biar dia itu bisa menjadi sesat. Makanya antum ya ikhwan, kalau antum nanti udah berkeluarga, jangan terlalu iri terhadap orang yang lebih kaya dari antum. Biaran aja, itu mungkin bukan rezeki antum, itu rezeki orang lain. Kenapa sih istrinya kok cantik kali, istriku kok jelek kali? Ya udah takdir, macam mana lagi? Siapa suruh antum milih yang jelek? Kenapa sih istri tetangga tuh kok langsing kali? Istriku kok melar kali? Udah pendek, keleng, hitam, hidup pula lagi, gemuk, lemaknya di mana-mana. Jangan antum katain seperti itu istri antum. Kasihan. Antum katakan, "Dek, dulu kamu ini langsing loh, Dek. Lah sekarang langsung apa? Langsung jadi gemuk." Ya istri itu kalau gemuk kan gara-gara suami. Ya udah habis melahirkan ya wajar lah gemuk. Tapi memang ada juga habis melahirkan langsing. Ya tetap syukuri apa aja yang ada. Kalau antum memang dia mau jadi tetap kurus, kasih suplemen. Ya. Belikan alat-alat fitness misalkan. Habis 100 juta. Ya. Buat itu kalau antum mau, ini enggak mau pinginnya kurus, Dek, kamu pokoknya habis melahirkan kurus, enggak boleh di atas 50 kilo, harus di bawah 50 kilo. Enggak taunya yang ngomong gemuknya, tampun, suaminya lebih gemuk, bau pula lagi. Ya, jangan seperti itu, harus di levelnya. Baik. Jadi merusak ya, merusak badan, merusak jasmani, ini sihir. Bisa membuat suami istri cerai. Ya, nggak suka dia, nggak senang tetangganya udah nikah sama mantannya. Ya, kayak mana lah Ustaz? Cinta ditolak, dukun beranak. Bukan itu maksudnya. Dukun bertindak. Ya. Kalau cinta ditolak, udah banyak wanita ya kan. Patah satu tumbuh 1000, patah tumbuh hilang berganti. Nggak ada janda gadis pun jadi. Gitu. Masih banyak. Jangan putus asa, hidup di dunia ini jangan putus asa. Kadang kita heran, banyak manusia itu bunuh diri. Laki-laki putus sama ceweknya bunuh diri. Banyak utang bunuh diri. Ya kawan, bunuh diri itu bukan mengakhiri hidup, tapi mempersulit hidup. Ya. Jangan lemah kaliman. Jangan cemen kali. Walaupun cewek antum, pasangan antum, bukan cewek ya, walaupun misalkan pasangan antum itu istri yang minta cerai, udah biarkan aja. Ya, nggak ada, kau banyak lagi yang lebih cantik. Rupanya nggak dapat karena dia jelek, misalkan. Ya, jadi jangan sekali-sekali merusak hubungan keluarga dengan sihir. Biarkan aja. Ya, kalau bisa antum yang dapat lebih mantap lagi. Baik. Sampai mana nih tadi? Wa huwa amalu syaitani wa katsiru minhu la yatawassilu ilaihi illa bisyirki wa taqarrub ila al-arwah al-khabithah bima tuhibbu wa tawassul ila istikhdamiha lil isyraq biha. Maka kebanyakan dari perbuatan sihir itu tadi la yatawassalu ilaihi illa bisyirki. Ya, enggak pernah sampai kecuali itu adalah kesyirikan, bentuk kesyirikan. Wa taqarrub ilal arwahi, dan juga mendekatkan dirinya ini yang berbuat sihir, mendekatkan diri kepada ruh-ruh yang jahat. Ya, ruh syaitan, jin, bangsa jin dari golongan syaitan.
Syaitan dari golongan jin. Itulah dia. Bima tuhibbu wa tawassul. Ya. Dengan apa-apa yang dicintainya dan bertawassul ilal istikhdamiha al-isyraqu biha. Ya. Kepada penghambaan, istikhdam. Ya, khidmah, pengabdian di dalam kesyirikan dengannya. Jadi pada hakikatnya orang yang berbuat sihir itu dia lagi mengabdi, memohon kepada syaitan. Walihada quranahu asy-syari' bisyirki haitsu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'a al-mubiqat qalu wa ma hiya qala al-isyraqu billahi was-sihru. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jauhilah 7 perkara yang buruk. Ya, jauhilah 7 perkara yang menuju kehancuran, yang buruk. Kalau sahabat bertanya, apa itu? Qala al-isyraqu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan as-sihru, berbuat sihir. Jadi harus kita jauhi, kawan. Antum mau belajar jadi pintar, jangan berbuat sihir. Tapi belajar. Gimana Ustaz, udah capek-capek belajar enggak nilainya enggak tuntas, enggak di standarisasi KKN. Tetap rajin belajar. Ini udah malas belajar malah pergi ke dukun. Ngapain, enggak ada gunanya, kawan. Jadi harus dijauhi. Perkara sihir nggak boleh ada, karena sihir ini termasuk bagian dari perbuatan syirik. Taib dakhilu fi syirki minna fahuwa dakhilu fi syirki min nahiyataini. Maka sihir ini, huwanya ini kembali kepada sihir, dakhil, termasuk di dalam fisyirki, di dalam perbuatan syirik, min nahiyataini, dari 2 sisi. Nahiyatul ula, sisi yang pertama adalah ma fihi min istikhdami syayatin wa ta'alluq bihim wa taqarrub ilaihim bima yuhibbunahu liyaqumu bi khidmati sahir fasihru min ta'limi syayatin. Sisi yang pertama, makanya dikatakan dia itu syirik. Ya, sihir dikatakan termasuk bagian dari syirik. Ada 2 sisi. Yang sisi pertama adalah, ya, karena dia berkhidmat kepada syaitan. Ya, mengabdi kepada syaitan. Nggak boleh kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Ini enggak, kalau ada syarat rezeki datangnya ke dukun. Jangan. Kalau rezekinya belum lancar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastaghfiru, istighfar. Ya, Gojek kita misalkan, pekerjaan kita kok lama kali sih dapat orderan. Banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar. Insyaallah Allah akan dapatkan yang lebih baik lagi. Ya, enggak mesti rezeki kita itu satu arah aja. Enggak mesti kita bekerja di perusahaan, rezeki kita enggak di perusahaan itu, Evan. Bisa jadi rezeki kita di luar lagi ada, kan itu. Ya, entah kita dapat rezeki dari orang lain, dikasih duit, transfer, bisa jadi. Atau dari dagangan usaha kita yang lain, usahanya macam-macam. Tapi di beberapa tempat nggak laku, misalkan jualannya. Ya, mungkin di tempat yang lain bisa laku. Seperti itu. Yang penting, kalau masalah rezeki, serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini enggak, kalau udah seret rezekinya udah putus asa. Yang mana yang jualan,
untungnya segini, ya. Kalau nggak untung banyak nggak bisa makan. Jangan seperti itu putus asa. Ada kalau rezeki sedikit, alhamdulillah. Ya, jualannya sedikit, lakunya alhamdulillah. Ya, mungkin antum diberi waktu untuk misalkan baca Al-Quran pas lagi nganggur. Nah, ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, antum misalkan sekolah di Ulun Nuha, udah rezeki. Coba antum sekolahnya di Metodis. Apa yang rezeki antum dapat? Kan nggak ada. Kayak mana Ustaz di sini dipaksa? Ya inilah kemauan orang tua antum. Orang tua antum itu mungkin nggak bisa baca Arab, nggak bisa membaca Al-Quran, Al-Fatihah pun tersendat-sendat sampai terbatuk-batuk misalkan. Antum disekolahkan sini untuk mengubah. Untuk apa? Biar apa? Antum nanti keturunan bisa jadi yang soleh. Seperti itu. Mahal loh SPP ini, udah termasuk mahal. Makanya manfaatkan. Baik, jadi sisi yang pertama adalah istikhdamus syayatin, pengabdian kepada syaitan, memohon kepada syaitan. Wa ta'alluq bihim, dan bergantung. Maksudnya bukan gantung diri ya. Urusannya itu ketergantungannya kepada syaitan. Wa taqarrub, dan mendekatkan diri. Ya, udah dia mengabdi, apa aja disuruh sama syaitan jinnya itu dia mau aja nurut. Semua itu diserahkan semua sama syaitan itu tadi. Bima yuhibbunahu. Ya, apa-apa yang disukai sama syaitan. Jadi syaitan itu, oh, ya, kalau kamu mau jadi ganteng, kamu harus turuti aku. Apa mbah? Serahkan istrimu kepadaku. Ih, bahayalah. Yang korbannya istrinya, anaknya jadi tumbal. Bahaya. Serahkan duitmu, serahkan inimu. Ya. Itulah dia. Semuanya akan diberikannya kepada syaitan itu tadi. Ya. Liyaqumu bi khidmatis sahir. Agar bisa dipenuhi janjinya itu kepada sang tukang penyihir. Fasihru min ta'lima syaitan, maka sihir ini termasuk dari taklimnya syaitan, pembelajaran setan. Jadi kalau antum suka yang nonton kuda kepang, jaran kepang, berarti antum nonton setan itu semua. Setan lagi joget tuh. Ada yang berani nggak gitu? Antum datang tempat kuda kepang, setan-setan semuanya ya. Antum bilang gitu, berani nggak? Mau antum dilempar selop setengah hari antum nanti. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada hukumnya. Antum katakan, setan, setan-setan. Ada yang tukang mabuk, yang tukang joget-jogetnya itu ya kan. Udah sadar misalkan beli jajan, antum yang jualan. Dengar-dengar namamu bukan si Paijo lagi ya? Kenapa mas? Iya, namamu setan sekarang kan? Kok gitu? Ya kok semalam mabuk kuda kepang. Dalam dirimu kan setan, jadi aku manggil setanmu aja. Berarti kok setan. Ya, seperti itu. Jadi orang yang pada hakikatnya nonton setan tuh orang bodoh ya. Nonton kuda kepang tuh orang bodoh. Dibodoh-bodohi. Macam gak ada lagi film yang enak lagi, malam nonton kuda kepang, jaran kepang, jarkep ya. Sihir tuh. Dan termasuk syirik. Jangan antum datangi. Ustaz, tapi tetangga anak suka kali kalau ada acara ngundang jarkep kayak mana tuh Ustaz. Ya udah antum hijrah lah, pindah rumah. Ya. Suka kali dia kalau buat acara harus ada jarkepnya. Terus Ustaz nanya, jadi kalau keyboard ada juga deh? Ya kalau keyboard nggak masalah Ustaz, karena anak kan suka hobi sama keyboard, biduannya cantik-cantik. Wah sama dengan Pak. Bahaya Ikhwan. Memang secara tidak langsung antum nggak suka yang namanya sihir, tapi antum suka maksiatan cewek, udah sama aja. Bukan sama aja ya, dalam artian apa ya, rusak juga. Ya, tetangga ngidup keyboard, antum ajeb-ajeb di rumah gini-gini, geleng-geleng kanan kiri.
bahaya. Baik, qala ta'ala walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Dan akan tetapi syaitan-syaitan itu telah kafir dan mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi kalau orang beranggapan sihir itu baik, setan lah dia itu. Baik, an-nahiyatu tsaniyah, sisi yang kedua. Ma fihi min da'wi ilmul ghaib wa da'wi musyarakatillahi fi dzalika wa hadza kufrun wa dalal. Jadi sisi yang pertama itu tadi pengabdian kepada syaitan, dan sisi yang kedua mengetahui ilmu ghaib. Padahal ilmu ghaib itu hanya diketahui dari Allah Subhanahu wa taala saja. Manusia itu pada hakikatnya nggak bisa mengetahui masa yang akan datang, masa yang telah lalu, nggak bisa mengetahui. Tapi dia bisa mengetahui masa yang akan datang. Hari Jumat dia tahu tragedinya. Misalkan 2 tahun lagi, misalkan dia tahu tragedi apa yang terjadi pada alam, dan ini termasuk sihir. Faqala ta'ala walaqad alimu laman ishtarahu fil akhirati walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi sungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan Alkitab dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Mengetahui ilmu gaib, ya misalkan ilmu gaib tersebut diketahui dari Al-Quran misalnya, ditafsirkannya sendiri, oh seperti ini, tanpa mengetahui, tanpa mempelajari ilmu dari Al-Quran dan hadis dan pemahaman salaf as-saleh, ditafsirkannya sendiri seperti ini. Oh zaman dulu tuh Nabi seperti ini, dengan ngarang sendiri, maka ini haram. Bahkan dia mengetahui terjadinya kiamat, nah ini menjadikan sihir dalam dirinya, maka ini haram, maka nggak boleh ya kawan ya. Baik, oke, baik ya. Selebihnya itu adalah pembahasan penjabaran. Besok insya Allah kita lanjut tentang kahina, ya kihana, perdukunan dan ramalan, wal irafah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Halaman 35. Besok kan? Halaman 35. Hah? 35. 35 sebelahnya lah itu. Yang bawah.
Ini sini Rasya apa Pasa di sini? Nggak pernah datang? Hah? Masih sakit dia? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.